Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok G yang beranggotakan saya Cynthia Rahayu dan dua rekan saya Adelian dan Sapari. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan pada Mbak 4 pada mata kuliah Aplikasi Komputer Perbankan Syariah. Adapun materi pertama yang akan disampaikan oleh Saudara Sapari. Kepada Saudara Sapari, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapari. Saya dari kelompok D. Saya akan menjelaskan buku tentang aplikasi komputer untuk administrasi dan mahasiswa. Baiklah, saya akan menjelaskan bab 4 tentang mesin pencari atau share engine. Tujuan dari bagian ini, satu, peserta mengetahui bahwa mesin pencari dapat dimanfaatkan untuk mendukung bisnis. Yang kedua, peserta mempraktikkan mesin pencarian Google. Yang ketiga, peserta mampu mencari contoh-contoh gambar rujuk dari Google. Yang keempat, peserta mampu mencari pebisnis dalam bidang rajut. Yang pertama, kegunaan mesin pencari. Saat ini penggunaan mesin pencari atau Google makin dirasakan manfaatnya. Banyak kalangan sudah sering menggunakan Google untuk menambah pengetahuan, belajar, mencari peluang bisnis, mencari ide bisnis, dan mendapatkan berbagai informasi lainnya dari belahan dunia. Tak heran jika mesin pencari ini makin marak digunakan oleh para pengguna internet. Orang yang tahu internet biasanya tak lepas dari penggunaan mesin pencari. Karena manfaat dari mesin pencari yang begitu besar, maka peserta pelatihan juga disarankan untuk belajar dalam menggunakan mesin pencari yang dalam pelatihan ini menggunakan Google. Yang selanjutnya seputar Google. Google merupakan tampilan sederhana dari Google yang sering kita lihat apabila Anda mengetik www.google.com, tapi yang muncul www.google.id. Anda bisa klik link Google.com in English di bagian bawah. Digunakan untuk menampilkan Google dengan lebih detail atau mirip dengan tampilan yang rumit seperti Yahoo. Searching biasa, misal Anda bisa mengetik kata cinta atau cinta, sebaiknya gunakan huruf kecil semua. Pada bagian yang disediakan, kemudian tekan share. Tempat Anda memasukkan kata cinta tersebut disebut query. Yang selanjutnya, I am feeling lucky. Dalam bahasa Indonesia, saya lagi beruntung. Fungsi tombol tersebut adalah untuk membawa Anda langsung menuju pada halaman pencarian pertama yang ditemukan oleh Google. Contohnya tulisan Widya Mandala Medium. Kemudian tekan I am feeling lucky. Anatomi pencarian. 1. Cara kerja share engine. Sebuah share engine mempunyai komponen yang disebut spider atau laba-laba. Sering juga disebut crawler. Elemen spider melakukan kunjungan ke situs-situs internet untuk membaca isinya dan mengikuti berbagai link yang ada dalam situs tersebut. Yang kedua, program yang digunakan Google sebagai crawler, spider atau robot bernama Cusco, Scotter, dan DeepHot. Yang ketiga, tiap-tiap elemen yang ditemui dalam rekam atau record dalam sebuah indeks, milik sebuah buku raksasa yang berisi kopi dari situs yang ditemukannya. Kemudian aplikasi share engine memilih ribuan data yang terdapat dalam katalog, mencocokkan sesuai permintaan pencari, kemudian menampilkan pada monitor sesuai urutan atau ranking. Selanjutnya tentang operator dan logika boolean pada Google. 1. N. Penulisan harus menggunakan huruf kapital. Logika N sama fungsinya dengan tanda plus. Hasilnya pencarian harus mengandung setidaknya dua kata tersebut. Sebenarnya perintah N boleh tidak diketik karena secara default Google menggunakan kata kunci N. Yang kedua, or atau karakter pip berfungsi sama dengan karakter spasi.
Yang ketiga, tanda minus, tidak menampilkan kata yang mengandung lambang minus tersebut. Penulisan tanda minus adalah negatif, haruslah terdapat spasi kosong. Yang keempat, tanda asterik melambangkan karakter mengganti kata, jadi tanda bukan merupakan pengganti huruf. Tanda titik mencari teks satu karakter, dapat berupa angka, huruf, spasi, karakter khusus, dan sebagainya. Yang keenam, tanda kutip mencari teks yang diapit, tanda kutip. Selanjutnya tentang anatomi user Google. Misal kita masuk Google, kemudian kita klik kuliah Widya Mandala Medium. Selanjutnya tanda atau menunjukkan akhir sebuah URL dan menyimpan variabel tanda adalah variabel selanjutnya. Setelah tanda atau silahkan tambahan sehingga linknya berarti menampilkan 50 item pencarian per halaman. Bisa pula menggunakan angka lain, misalnya 27, 75, 100 dan sebagainya. Cara akses, buka browser internet, kemudian ketik www.google.com pada kontak alamat. Setelah halaman Google muncul dan muncul kotak pencarian, maka silakan ketik misalnya rajut, kemudian klik tombol share. Jika berhasil, akan muncul contoh hasil pencarian seperti berikut ini. Kita dapat mencari gambar apapun, kegiatan terkait bisnis rajut dalam mesin Google. Apabila kita ingin membuka halaman-halaman lain, kita dapat melakukan klik kanan lagi dan open in new tab. Open in new tab maksudnya membuka halaman internet dan lembaran yang baru. Jika tidak langsung klik kiri, maka halaman akan menindas dari lembaran sebelumnya. Praktikan pencarian misalnya dengan kata kunci pencarian sebagai berikut. Yang pertama, bisnis rajut. Yang kedua, tokoh penjual rajut. Yang ketiga, pemasaran rajut. Yang keempat, membuat rajut di Medium. Yang kelima, prospek rajut. Yang keenam dan sebagainya. Semakin kita terbiasa dengan mesin pencari, maka semakin kita tahu apa yang harus kita cari melalui mesin Google. Mesin Google dapat menjadi guru kita dan tempat untuk bertanya. Pengguna harus semakin jeli dalam memilih alamat sesuai kebutuhan informasi yang diharapkan. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa di internet juga banyak terdapat informasi sampah yang hanya bersifat iklan tidak jelas. Alamat-alamat latihan dan sebagainya. Sebaik cari alamat-alamat yang dapat dipercaya, misal toko, dinas, perusahaan, cerita-cerita dari pengusaha, dan sebagainya. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peer-to-peer lending. Nah, peer-to-peer lending ini merupakan platform marketplace baru yang menyediakan fasilitas atau layanan pinjam meminjam dana berbasis teknologi digital atau teknologi informasi secara peer-to-peer. Nah, marketplace ini memungkinkan bertemunya individu pengusaha dengan individu pemodal secara langsung untuk bertransaksi keuangan secara online. Nah, ini berarti P2P menyediakan opsi layanan keuangan secara retail. Market dari P2P adalah masyarakat pengusaha rintisan yang terutama belum terlayani oleh bank atau jasa keuangan konvensional. Jadi, targetnya lebih kepada kalangan urban yang melek teknologi software, internet, komputasi terkini, dan komunikasi. Nah, di sini bisa dipastikan usernya adalah dari kalangan relatif muda kelas menengah atas. Pada skema P2P mewajibkan pengusaha untuk menyajikan pendanaan yang diperoleh serta cara pengembaliannya sesuai dengan kesepakatan yang dikaitkan dengan bisnis. Mekanisme P2P secara mendasar adalah menyediakan fasilitas marketplace yang memungkinkan investor berinteraksi dengan calon peminjam potensial dan menyediakan fasilitas kredit melalui kesepakatan P2P. Nah, fasilitas interaksi berbasis teknologi digital secara online ini memungkinkan interaksi yang efisien dan tidak tersedia di industri keuangan konvensional. Peer-to-peer lending dapat menjadi solusi struktural dan bersifat support bagi industri berbasis elektronik. Nah, bank dan lembaga keuangan lainnya dianggap kurang berperan dalam mendukung basis ini karena dikaitkan dengan fleksibilitas regulasi dan pertimbangan resiko bagi bisnis baru dan bisnis rintisan.
Pada aspek ini, P2P berperan dalam mendorong ekonomi kreatif dengan menyediakan solusi struktural berupa layanan jasa keuangan yang umumnya belum dilayani oleh perbankan konvensional. Kemajuan teknologi dengan segala kebermanfaatannya tetap mengandung dampak buruk berupa disintermediasi, yaitu polarisasi pekerjaan, memperlebar digital divide, dan pengkultusan teknologi sebagai dewa baru pertumbuhan ekonomi. Nah, dalam hal ini, berbagai industri yang masih invent harus diakui bahwa stabilitas dan mitigasi resiko P2P belum teruji. Jadi, P2P menyediakan opsi baru bagi investor untuk menanamkan modalnya secara retail. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi pengolahan presentasi. Microsoft PowerPoint adalah software yang dipakai untuk merancang bahan presentasi dalam bentuk slider. Menurut Susilana, PowerPoint merupakan program aplikasi presentasi dalam komputer. Dengan bantuan software tersebut, seseorang bisa membuat bentuk presentasi profesional dengan mudah, di mana presentasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran. Dennis Austis dan Bob Gaskin adalah dua orang pertama kali yang mengembangkan program ini. Kala itu, Microsoft PowerPoint digunakan sebagai presenter oleh perusahaan Forestock atau INC, dan kemudian namanya diubah menjadi PowerPoint. PowerPoint menjadi aplikasi Microsoft Office yang paling banyak digunakan selain Microsoft Word dan Excel. Setiap program tertentu diciptakan dengan tujuan yang jelas, tidak terkecuali PowerPoint. Program atau software ini mempunyai beragam fungsi dan manfaat, antara lain: yang pertama, memudahkan pengguna mengatur materi yang hendak disampaikan. Yang kedua ini membentuk audition lebih gampang memahami materi presentasi karena hanya menampilkan poin-poin utama yang disuguhkan dalam bentuk slider. Yang ketiga ini membentuk pengajian materi lebih berkesan, apalagi jika pengguna menambah animasi-animasi di dalamnya. Baiklah, hanya itulah materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.